Ritual kedua sama seperti pertama. Di tempat yang sama, saya disuruh buka baju, pakai kain kafan, dimandikan sama mbah. Bangku tetap ada 2, 1 untuk saya, 1 kosong. Saya dimandikan air kembang 7 rupa, sambil dibacakan mantra. Setelah selesai, saya ditinggal sendirian. Suhu sangat dingin, dan semakin dingin. Pertanda makhluk itu datang. Saya tidak terlalu takut, karena sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Saya nikmati saja apa yang terjadi. Setelah agak lama hawa menjadi hangat, akhirnya saya melihat sosok yang menggerayangi tubuh saya selama ini. Sosoknya persis seperti yang hadir di mimpi saya. Besar, hitam, tinggi. Saat melihat itu, saya syok. Saya sampai menyebut nama Tuhan di hati saya. Sosok itu sangat buruk, namun saya pikir ritual harus diselesaikan. Saya menyelesaikan ritual, dan ada perbincangan setelahnya. Di ritual kedua ini berbeda. Yang dulu awalnya saya pasrah, sekarang benar-benar serasa seperti suami istri. Ada ngobrolnya di dalamnya. Dia berbincang seperti pasangan yang sudah sah. Saya ikuti apa saja permintaannya, dan saya layani semaksimal kemampuan saya. Setelah selesai, saya ketemu lagi dengan Mbah. Gimana? Sesuai janji kan? Di kedua kali, Mbak bakal ketemu sosok tersebut? Tanya Mbah. Saya jawab, sudah ketemu dan aman. Saya tidak akan terjadi apa-apa. Saat ritual itu, suami saya di rumah juga aman saja. Seperti yang Mbah bilang, tidak ada risiko nyawa. Mbak, sudah ketemu dia sesuai permintaan. Jangan bikin dia cemburu. Mbak sudah lihat wujudnya juga. Sekali lagi, jangan buat dia cemburu. Pesan Mbah. Iya, tapi saya punya suami, kata saya. Tidak apa-apa. Kalau suami Mbak dia sudah kenal, kata Mbah. Saya pulang, dan rutinitas berjalan seperti biasa. Omset kerja naik. Saya semakin percaya diri. Penjualan lancar. Suatu saat, saya benar-benar ketemu seorang klien spesial. Saya suka sama klien ini. Mulai ada rasa, karena sering ketemu. Namanya juga perempuan normal, melihat orang ganteng. Ya saya suka. Kami memulai hubungan yang dalam. Mulai chat, layaknya anak muda kasmaran. Disitulah jadi masalah. Saya tidak pernah berpikir klien saya itu akan kenapa-kenapa. Saya tidak pernah berpikir suami saya juga akan kenapa-kenapa. Karena menurut saya, cemburu mungkin muncul kalau saya menikah dengan orang lain. Tapi kenyataannya berbeda. Suatu saat, saya ungkapkan perasaan saya ke klien yang ganteng tersebut. Saya suka loh sama bapak. Maka saat pulang perjalanan naik motor saya, terasa banyak bahaya menghampiri saya. Hampir ditabrak kontainer, hampir ketabrak mobil. Banyak kejadian-kejadian yang sangat berbahaya. Bahkan saya kangen sama orang tua saya pun. Tiba-tiba saya dapat kabar berita mama sakit. Saat kangen adik, maka adik saya sakit. Banyak sekali musibah, sampai saya tidak berani rindu pada siapapun. Kalau saya rindu pada suami, saya tidak berani berharap, karena takut suami sakit. Tapi untungnya, suami tidak kenapa-kenapa sampai hari ini. Sampai saatnya, saya datang ketiga kali. Saya cerita ke Mbah. Mbah, saya kenapa? Kemarin hampir saja saya meninggal. Saya hampir ditabrak kontainer. Mbah bilang, saya kan bilang sama Mbak, jangan buat dia cemburu. Dia tidak mau Mbak sama orang lain. Tapi saya tidak berbuat apa-apa Mbah, kata saya. Lebih baik Mbak jauhi dia, kata Mbah. Itu saja. Tidak ada penjelasan lebih. Mereka hanya memberi pesan, kata-kata jangan. Hindari. Saya harus mengerti dan mencari tahu sendiri. Ritual ketiga, seperti biasanya. Hubungan berlangsung, dan saya melaksanakannya. Namun setelah pulang ke Jakarta dan menjalankan rutinitas, ada yang tidak biasa. Tidak lama kemudian, suami bilang mau keluar kota, dan saya tidur sendiri di rumah. Saat tidur sendiri itu, saya merasakan suasana berbeda sejak sore hari. Hawa yang dingin, seperti saat ritual. Saya hafal hawa ini, karena setiap ritual hawanya lebih dingin daripada hawa gunung.